Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah dashboard web hosting yang dinamakan dengan hPanel atau hPanel. Ya, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu kalau saya menggunakan sebuah layanan web hosting yang namanya Niaga Hoster ya. Nah, beberapa waktu belakangan ini Niaga Hoster mengubah dashboard web hostingnya yang tadinya menggunakan cPanel, sekarang menggunakan hPanel. Nah, apa itu hPanel dan seperti apa fitur-fiturnya? Nanti kita akan sama-sama lihat, sekaligus nanti juga ini jadi seperti first impression, pengalaman awal saya menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam hPanel. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menggunakan Niaga Hoster juga bisa lihat gimana cara pakainya. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa itu Niaga Hoster dan apa aja layanannya. Ya, jadi kita lihat dulu bareng-bareng teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Niaga Hoster ini adalah sebuah perusahaan penyedia layanan hosting di Indonesia ya, yang memiliki layanan yang banyak ya, mulai dari web hosting, cloud hosting, WordPress hosting, email hosting, sampai dengan VPS. Ya, bahkan ada yang namanya website builder, yang ini juga nanti akan kita lihat di dalam hPanel-nya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu fitur-fitur yang ada di dalam Niaga Hoster, ya nanti silakan dicek aja websitenya. Saat ini ada 3 paket hosting yang bisa teman-teman pilih. Ini kebetulan juga ada perubahan nih teman-teman ya. Jadi yang tadinya ada 4 ya, kalau nggak salah sekarang jadi ada 3. Ada premium, bisnis, dan cloud startup untuk paket shared hostingnya. Nah, kalau pengen tahu fiturnya apa aja di tiap-tiap paketnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di bawah ada fitur-fiturnya ya, di bagian fitur unggulan. Ya, mulai dari berapa website yang bisa teman-teman buat, kapasitasnya berapa, di backup atau enggak, apakah dapat SSL gratis atau enggak, email, domain gratis, dan lain sebagainya. Termasuk jika teman-teman membuat websitenya menggunakan WordPress, di sini bisa lihat kemudahan apa yang ditawarkan oleh Niaga Hoster ini ya. Tapi yang membedakan antara paket yang sekarang dengan paket yang sebelumnya itu sepertinya untuk saat ini ya, teman-teman nonton video ini web hostingnya belum support bahasa Node.js dan juga Python gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin websitenya pakai HTML, CSS, JavaScript atau PHP itu bisa ya, tapi kalau mau pakai Node.js atau mau pakai Python saat ini belum support. Mungkin kedepannya akan ditambahkan support untuk bahasa-bahasa tersebut ya. Silakan detailnya teman-teman lihat di sini, bahkan kalau mau lihat lebih lengkap lagi ada tombolnya lihat fitur lengkap gitu ya. Tuh ada 100 subdomain, ada akses menggunakan Git, bisa akses beberapa versi PHP, bahkan disupport sampai 8.2. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Laravel gitu misalnya ya, dimana di situ dia butuh yang versi terbaru, ini sudah support banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, silakan pilih aja salah satu paketnya. Sebetulnya kalau website teman-teman itu adalah website pribadi, portfolio, blog, atau company profile, menggunakan yang premium juga sudah sangat cukup. Tapi ketika nanti website jadi web application, ya website sekolah, website kantor gitu misalnya, atau sistem informasi, mungkin paket yang harus teman-teman pilih itu yang bisnis ya. Harganya bisa teman-teman lihat, yang premium ini terjangkau banget ya, 23.900 per bulan, plus gratis 3 bulan, dan untuk yang bisnis 45.900 per bulan, plus gratis 3 bulan juga. Ya, kita ambil contoh misalkan teman-teman mau ngambil yang paket premium nih ya, yang paling murah nih. Lihat diskonnya juga paling besar ketika nanti teman-teman ambil paket yang paling panjang ya. Coba kita pilih dulu paketnya. Nanti akan diarahkan ke keranjang belanja. Sekarang proses pembeliannya jadi lebih simpel ya teman-teman. Halamannya jadi nggak sebanyak halaman pembelian yang sebelumnya. Ya, teman-teman lihat. Durasi paketnya mau berapa? Mau cuma 1 bulan, mau 12 bulan, atau bahkan sampai dengan 48 bulan ya. Dan ini paketnya yang paling besar diskonnya. Lihat di sini teman-teman, hemat sampai dengan 4 juta ya kalau websitenya mau langsung untuk 4 tahun. Coba kita ambil yang 48 bulan ya. Kita ambil contoh aja. Setelah dipilih, nanti teman-teman tinggal bikin account, bisa menggunakan email atau langsung login menggunakan account Facebook atau Google gitu. Nah, terus di bawah sekarang jadi halaman checkoutnya di halaman yang sama nih. Tinggal masukin detail nama teman-teman, alamat, dan yang paling penting nih di sini kalian nanti masukin kode kupon. Kita lihat dulu diskonnya nih. Teman-teman harusnya membayar sebesar 5,8 juta, tapi sekarang hanya cukup membayar 1,2 juta aja. Ini udah termasuk hostingnya 4 tahun langsung dan juga domain gratis selama 1 tahun. Nah, ini menurut saya jadi murah banget ya. Kalau misalkan mau dapat diskon lagi, teman-teman tinggal klik aja punya kode kupon, terus masukkan kode kuponnya WP Unpas untuk dapetin lagi diskon sebesar 10%. Jadi yang tadinya harus bayar 1.273.000, ketika kita klik tambahkan, berkurang jadi 1.146.000 ya. Jadi lumayan banget untuk bikin websitenya jadi tambah murah lagi. Dan nanti teman-teman langsung bayar aja menggunakan pilihan pembayaran yang sangat banyak ini.
Ya, bisa bayar pakai transfer, bisa bayar pakai e-money, atau bisa datang ke Indomaret, Alfamart, bahkan bisa bayar pakai PayPal. Nah, sekarang perbedaannya, nama domainnya itu teman-teman bisa klaimnya nanti di dalam dashboard Edge panelnya. Jadi, nggak harus dicek di awal di sini. Oke, teman-teman, jadi silahkan buat teman-teman yang butuh web hosting untuk menyimpan website atau web application teman-teman masing-masing, jangan ragu untuk gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam hPanelnya nih atau Edge panelnya. Jadi teman-teman nanti kalau udah beli itu dapat akses login yang nanti ketika login diarahkan ke bagian dashboardnya seperti ini. Ya, jadi tampilannya sekarang seperti ini, sangat berbeda dengan cPanel. Ya, buat teman-teman yang udah biasa pakai cPanel seperti saya ya. Saya pakai Niaga Hoster tuh sekitar tahun 2019, tahun 2020 lah ya. Itu udah pakai Niaga Hoster. Tapi sebelum pakai Niaga Hoster, saya juga sudah menggunakan cPanel. Jadi sebetulnya udah familiar gitu. Pada saat pakai Niaga Hoster, oh sama pakai cPanel saya udah familiar. Tapi sekarang ini berbeda, dia berubah menjadi hPanel ya. hPanel ini khusus untuk para pengguna hostinger ya. Kebetulan Niaga Hoster ini kan satu perusahaan dengan hostinger. Jadi H-nya itu hostinger. Memberikan tampilan yang lebih mudah digunakan, lebih menarik, lebih simple daripada cPanel ya. Kita akan lihat. Mulai dari halaman utamanya teman-teman. Di sini kita bisa lihat layanan apa yang sudah kita beli ya, atau yang kita miliki. Di sini karena beli web hosting plus domain, langsung dapat layanan hosting, domain, dan juga email gratis. Jadi 3 ini dapatnya gratis. Harusnya saya dapat sandikagali.me ini harusnya seharga 270 ribuan ya setahunnya. Ini saya dapat gratis setahun. Jadi lumayan. Saya ini ambilnya yang paket bisnis setahun. Ya, kalau tadi kan yang kita coba tuh premium 4 tahun. Ini saya yang paket bisnis setahun. Jadi kalau nggak salah tuh bayarnya sekitar 700 ribuan. Ya, tapi punya fitur yang jauh lebih lengkap daripada yang premium. Yang harusnya saya bayar itu 1,4. Di diskon jadi 700 ribuan. Itu ini sekarang websitenya masih kosong. Jadi kalau kita buka di sandikagali.me itu masih kosong. Nanti kita coba upload website sederhana kita ya, sambil kita cari tahu fitur-fiturnya apa aja. Ini dashboardnya, halaman utamanya. Kalau kita mau lihat masing-masing layanannya, teman-teman bisa klik kelola di sini atau klik di masing-masing fiturnya di atas. Misalnya untuk yang website, klik tombol website di sini. Nanti akan dikasih tahu kalian punya website apa aja. Satu account bisa punya banyak layanan website. Website-nya bisa bikin dari awal atau transfer dari website yang udah kalian miliki, baik itu di lokal maupun di layanan lain ya. Nanti kita lihat lagi. Terus masuk ke hosting, di atas juga ada hostingnya. Kita bisa lihat kapasitasnya. Terus juga kita bisa lihat performance-nya nanti. Ada bagian email, ada bagian domain yang bisa kita kelola di masing-masing menunya ya. Ada juga VPS. Kebetulan saya nggak punya VPS di sini, jadi di sini masih fiturnya kalau mau beli ya. Dan ada tagihan. Tagihan ini kalau misalnya kita mau habis masa berlakunya, terus mau memperpanjang layanannya gitu ya. Nah, di sini juga ada bagian Pro Panel yang akan meringkas lagi dashboard yang kita miliki di sini. Jadi kalau teman-teman klik di sini, nanti tampilannya akan disesuaikan dengan kebutuhan kita tuh. Jadi langsung ada dalam satu dashboard. Ada preview, klien, website, domain, dan seterusnya. Ya, kita akan gunakan yang menu utamanya tadi aja. Ya, karena yang Pro Panel ini juga masih versi beta ya. Kita kembali lagi aja. Dan kalau misalkan teman-teman masih pengen mengakses tampilan lamanya, ya masih sangat familiar dengan cPanel gitu misalnya, tinggal klik aja akses member area lama di sini. Sekarang kita akan coba lihat dulu dari website. Anggap aja ceritanya kita mau bikin website dulu ya. Kalau kita lihat di bagian website, terus kita lihat titik 3 di sini, nanti ada pilihan apakah mau ganti ke Hostinger Website Builder, bisa perpanjang, bisa upgrade, bahkan bisa hapus. Ya, kalau kita klik kelola, nanti kita akan diarahkan ke bagian hosting. Terus nanti kita bisa masuk ke file manager, database, atau instalasi otomatis. File manager kalau misalkan nanti teman-teman mau upload file yang udah dimiliki di lokal, database buat menghubungkan ke database. Di sini kita pakai MySQL, terus interface-nya pakai PHP-MyAdmin. Atau kalau mau instalasi otomatis aplikasi CMS ya, misalnya WordPress, WooCommerce, Joomla, dan lainnya. Nah, kalau kita pengen bikin website dari awal, ya kita back dulu. Teman-teman bisa balik lagi ke bagian website. Terus di sini ada buat atau transfer website Anda ya. Kita contohnya mau bikin website baru deh. Ya, kita klik, nanti ditanya apa jenis website kita. Misalnya kita pengen bikin portfolio aja ya untuk nampilin karya kita. Klik aja, nanti ada pilihannya. Mau bikin website baru pakai CMS atau builder atau mau migrasi. Kalian udah punya website di tempat lain, pindahin ke sini. Misalnya kita mau bikin website bener-bener baru ya. Kita pilih yang sebelah kiri. Nah, nih lihat.
Mau bikin pakai WordPress atau mau bikin pakai website builder dengan bantuan AI. Nah, teman-teman kalau mau nanti bisa pakai yang ini ya. Kalau bener-bener pengennya dari awal. Tapi kalau misalkan udah familiar dengan WordPress, silakan teman-teman gunakan yang WordPress with AI juga nih. Tuh, jadi silakan dipilih. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih detail menggunakan salah satu dari ini, kita akan buatkan di video terpisah lah ya. Silakan tulis saja di kolom komentar kalau mau dibuatkan. Kita akan coba pindahkan website yang udah kita punya aja. Kebetulan kalau teman-teman ngikutin channel ini, kita udah pernah bikin website untuk undangan pernikahan online. Ya, nanti kita coba upload ya. Gimana cara upload website yang udah kita punya? Sebenarnya gampang banget ya. Kita balik dulu ke bagian website lagi, terus kita kelola. Kita ke file manager nih di sini. Ya, nanti akan diarahkan ke aplikasi file manajernya hPanel ya, atau hPanel-nya. Nih, lihat nih. Sekarang kita udah diarahkan ke aplikasi file manajernya. Kita dikasih ada satu folder namanya public HTML. Disinilah tempat kita nyimpen websitenya. Jadi kalau kita masuk, sekarang masih kosong. Cara paling gampang itu sebetulnya tinggal di-upload aja. Coba kita cek dulu ya. Nih, kebetulan teman-teman saya sudah buka di dalam file explorer saya di lokal, itu saya udah punya website undangan pernikahan online-nya. Ini kalau saya klik 2 kali, ini websitenya. Buat yang pengen ngikutin gimana caranya bikin ini, silakan ikutin aja playlist ngoding bareng kita. Saat ini video dibuat udah episode ketiga, kita bikin semua ini dari nol ya, dari awal. Sekarang gimana caranya kita mau pindahin, ini yang tadinya ada di lokal nih ya, saya simpen di desktop, ke hosting kita, sandikagali.me. Gampang banget ya, tinggal kita upload aja. Klik aja tombol upload di sini, di kanan atas, terus pilih yang mau diupload file apa folder. Nah, kebetulan kalau teman-teman lihat tadi di desktop kita punya 2 file dan 2 folder. Ini kalian bisa upload satu-satu, atau kalau mau ini bisa kalian zip, terus nanti kalian ekstrak. Tapi kalau mau satu-satu pun gampang ya, karena kan kita cuma punya 2 file dan 2 folder. Tinggal klik aja file, ya, kita pilih 2 file. Ini, kita open, tuh langsung ke upload 2 filenya. Kita upload lagi 2 folder. Tapi untuk folder harus satu-satu ya. Jadi kita upload dulu yang countdown, lalu kita upload yang image. Sudah. Dengan ini, selesai proses upload ya teman-teman. Kalau kita kembali ke website kita, sandikagali.me, kita refresh, langsung jalan ya. Jadi kalau teman-teman sekarang akses ke sini, itu langsung muncul websitenya di sandikagali.me itu. Gampang banget. Ya, ini menurut saya tampilannya atau UI-nya lebih simple daripada file manajernya punyanya si panel ya. Nah, tapi kalau menggunakan file manager seperti ini, ada sedikit kekurangan teman-teman. Apa kekurangannya? Kalau misalnya saya mau ngedit websitenya. Kan biasanya kita ngeditnya di lokal tuh. Kalau saya mau edit, misalnya gini, saya mau ganti nama Sandikanya jadi Sandika Galih gitu misalnya. Gimana cara ngeditnya? Ya, berarti kan kita harus edit di HTML-nya di lokal, terus di-upload ulang. Gitu kan ya. Jadi proses uploadnya dilakukan sesuai dengan kalian ngedit. Kalau ada yang baru, save di lokal, upload filenya. Nah, alangkah lebih baik kalau misalnya kita punya cara otomatis. Kita ngeditnya di lokal, otomatis yang ada di hosting kita ikut berubah juga. Nah, ini kebetulan di dalam hPanel, di hPanel-nya ada sebuah fitur yang menurut saya keren nih ya. Dia bisa terkoneksi ke GitHub, lalu melakukan auto deploy. Mantap nih teman-teman. Cara ngaktifinnya itu teman-teman lihat di sebelah kiri di dashboard-nya. Di bagian hosting ya, di dashboard itu ada menu tingkat lanjut. Nih, di sini ada bagian Git. Nih, kalau teman-teman klik di sini, kita bisa bikin repository untuk dihubungkan ke Git. Ya, cuman untuk ini teman-teman harus paham dulu mengenai Git. Nah, tapi asumsinya teman-teman udah tahu Git. Sekarang teman-teman tinggal upload file yang ada di lokal teman-teman ke GitHub. Nih, kalau saya masuk ke GitHub saya, teman-teman bisa lihat di bagian repositories-nya ada Dino Wedding. Nah, ini adalah tempat kita untuk menyimpan website undangan pernikahan tadi. Ya, jadi yang tadi kalian lihat di lokal, yang ini, itu sudah saya simpan ke GitHub. Kalau saya edit di lokal, terus saya push ke GitHub, saya pengennya otomatis yang ada di sandikagali.me ini ikut berubah juga secara otomatis. Kita akan coba. Cara pertama adalah, kita harus kosongin dulu public HTML-nya. Syaratnya, nggak boleh ada isinya si public HTML-nya. Karena isinya itu ngambil dari GitHub nanti. Jadi pastikan kosong supaya nggak bentrok dulu. Jadi gimana kalau sekarang kita seleksi semuanya. Teman-teman boleh pencet Ctrl A ya untuk menyeleksi semua file dan folder, terus kita delete. Ya, kita hapus. Klik hapus, langsung skip keranjang, langsung hapus saja. Kita klik hapus, hilang semua. Kalau ini kita refresh, kosong lagi ya. Udah kosong, ini kita close karena udah nggak akan pakai file manajernya lagi ya. Teman-teman boleh close. Sekarang kita balik lagi ke dashboardnya, ke bagian Git. Oke, ini untuk yang private repository teman-teman bisa abaikan karena asumsinya yang ada di GitHub-nya repositorinya public, biar gampang dulu aja ya. Kita bikin supaya si repository ini public.
jangan private. Terus kita buat repository baru. Tinggal masukin URL repositorinya. Nih teman-teman biar gampang, caranya gini. Masuk ke repo kalian, klik kode, terus klik copy di sini. Ya, pilih yang HTTPS dulu, terus pilih copy. Kalau sudah, masukin ke sini. Sip. Berikutnya, tulis nama branch-nya. Branch kita lihatnya di sini. Nih, branch kita apa nih? Kebetulan nama branch kita main, bukan master ya. Jadi tinggal diganti ini jadi main. Oke. Terus yang paling bawah, kosongkan untuk deploy secara langsung ke public HTML. Karena kita pengennya masukin langsung ke URL utama kita, sandikagali.me, ini kosongin. Ya, supaya nanti dari GitHub langsung diupload ke public HTML. Langsung klik tombol buat, nanti langsung dibuatkan tuh ya repositorinya. Berikutnya, tinggal kita connect secara otomatis menggunakan fitur auto deployment. Nah, sekarang caranya teman-teman klik aja tombol auto deployment-nya. Lihat di sini ada URL untuk webhook. Ini kita harus masukin ke dalam GitHub kita. Detailnya teman-teman bisa lihat di sini tutorialnya ya, panduan setup. Dan untuk masuk ke menu webhook-nya, nih teman-teman klik aja di sini. Dari repo kita masuk setting, masuk hooks, masuk new. Atau kalau mau dari GitHub-nya bisa juga sih. Nih dari GitHub-nya, biar teman-teman tahu ya masuknya lewat mana. Dari repo kita, klik tombol setting nih di atas, ada settings ya. Klik, terus di sebelah kiri ada webhook. Nanti ya setelah masuk ke setting ada webhook. Terus nanti di sini ada add webhook. Silahkan diklik. Nanti tinggal masukin aja authentication code atau password kalian ya. Ini saya masukin dulu sekarang. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita diminta memasukkan beberapa hal. Yang paling utama yang harus kita masukkan adalah ini, payload URL. Ini ngambilnya dari mana, Pak? Ngambilnya dari sini. Ada webhook URL. Ini tinggal di copy aja. Semua jangan sampai ketinggalan. Balik ke sini, kita paste. Udah ya, sisanya kita bisa biarkan aja. Biarkan settingan defaultnya. Setelah itu kita tinggal klik add webhook, terus sudah selesai. Tinggal kita push aja perubahan yang sudah kita lakukan di lokal ke GitHub. Nanti otomatis dari GitHub-nya akan di-push ke web hosting kita. Ini keren banget teman-teman. Asal tadi syaratnya apa? Teman-teman udah konekin website lokal ini ke GitHub-nya teman-teman masing-masing. Ya, ke sini nih. Sekarang kita coba edit dulu deh. Ya, saya buka di kode editor ya. Klik kanan, kita pilih open in terminal, terus kita buka lewat VS Code ya, kode titik. Nih, saya punya kodenya. Misalnya gini, saya mau ganti, yang simple aja ya. Di paling atas tuh ada di bagian heading, judul websitenya itu Sandika dan Novariza. Kalau kita lihat yang lokal nih, kita buka dulu yang lokal. Yang lokal ya, Sandika dan Novariza. Saya pengen ganti Sandikanya jadi Sandika Galih. Coba kita ganti Sandika Galih. Oke, sip. Ini kalau di lokal saya refresh, udah Sandika Galih tuh. Nah, tapi ini baru di lokal. Kalau teman-teman buka di websitenya, nih lihat tuh, sekarang udah ada sebetulnya yang tadi langsung ke upload ya, ke deploy secara otomatis. Tapi masih Sandika. Kenapa? Karena kode kita yang ada di lokal, ini belum kita push ke GitHub. Cara nge-pushnya gampang banget. Teman-teman bisa pakai terminal, ketik git add titik, terus habis itu git commit, baru git push. Jadi diketik manual. Tapi kalau teman-teman mau gampang, kalau pakai VS Code, cukup buka bagian sini nih, source control ya. Klik, di sini kita udah tahu nih ada perubahan di bagian index. Tinggal kita kasih aja pesannya apa. Misalnya apa? Mengubah nama mempelai pria menjadi Sandika Galih. Misalnya gitu ya. Perubahan yang kita lakukannya apa? Kalau kita klik commit, nanti perubahan tadi udah masuk ke dalam git-nya, tinggal kita sync changes. Kita push commit-nya ke GitHub. Nih, kita klik, oke, kita tunggu, udah selesai. Kalau kita lihat di GitHub-nya, kita refresh ya. Kita refresh, tuh commit-nya udah masuk, mengubah nama mempelai pria jadi Sandika Galih. Kalau kita kembali ke website kita nih, sandikagali.me, terus kita refresh, otomatis berubah tuh. Ya, jadi keren banget nih. Kita nggak perlu menyentuh file manager dari web hostingnya. Cukup gunakan fitur auto deploy menggunakan webhook tadi. Ini menurut saya keren banget. Ya, dan itu fiturnya sudah ada di dalam hPanel. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu first impression singkat kita melihat fitur-fitur utama apa aja yang ada di dalam hPanel atau hPanelnya Niaga Hoster. Ya, jadi fiturnya jadi compact ya. Yang tadinya fiturnya kan cukup banyak, kadang-kadang kita sebagai pemula tuh bingung dengan fitur-fitur yang ada di dalam si panel. Kalau ini fiturnya lebih ringkas, disimpan ke dalam menu-menu yang sesuai, dan ada beberapa fitur yang sangat ngebantu kita untuk melakukan auto deploy tadi. Bahkan kita udah coba tadi dua cara, upload pakai file manager biasa, gampang banget tinggal di klik upload, terus pilih file atau mau otomatis pakai GitHub. Ya, itu kalau teman-teman udah punya pemahaman mengenai GitHub. Dan bahkan saran saya, kita sebagai developer wajib tahu tuh
mengenai Git dan juga GitHub. Ya, mungkin nanti ke depannya kita akan bikin lagi cara penggunaan Edge Panel yang lebih detail untuk fitur-fitur yang lain. Ya, jadi silakan kalau teman-teman tertarik tulis saja di kolom komentar pengen bahas bagian dari Edge Panel yang mana. Oke, dan sebelum saya akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada Niaga Hoster yang udah sponsorin video ini. Sekali lagi jangan lupa buat kalian yang lagi cari-cari web hosting untuk website atau web application teman-teman, jangan ragu untuk gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya. Ya, silakan pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa pilih paket yang premium ataupun yang bisnis tadi. Dan yang pasti, jangan lupa untuk masukin lagi kode kuponnya WP Unpas ketika kalian check out untuk dapetin diskon tambahan sebesar 10%. Jadi lumayan banget. Untuk informasi lebih detail, teman-teman bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih udah menyaksikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.